Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 629. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Luling, dia langsung jatuh ke tanah dengan sengsara. Sial, kelompok Master Surga telah dibuat sedemikian rupa oleh anak kecil dari alam bawah ini. Wajah Ling Luling memancarkan kemarahan, kebencian, dan kengerian, tetapi wajahnya nampak pahit. Anak sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selama aku menerobos ranah alam suci bumi, kamu harus mati, dan benua ini juga akan hancur, kata Ling Luling. Dia mengutuk. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan sampai ke sebuah tembok, lalu bersiap untuk menyembuhkan lukanya. Namun di saat itu dia mendengar suara langkah kaki. Dia dengan buru-buru melihat ke tempat asal suara langkah kaki itu. Sesaat berikutnya matanya mengeras dan kilatan kepanikan tiba-tiba muncul di matanya. Tetapi segera dia berpura-pura sangat tenang. Ternyata orang yang datang itu adalah Sangguan Sinner. Kamu benar-benar masih hidup, kata Ling Luling dengan ekspresi yang jelek. Tuan Ling Luling, kamu masih hidup, mengapa bawahanmu ini harus mati duluan, kata Sangguan Sinner. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak akan melakukan sesuatu kepada orang suci ini, bukan? Jangan lupa, orang suci ini adalah orang kuat di surga. Anda harus mempertimbangkan sendiri konsekuensinya, kata Ling Luling. Dia menus dingin. Sangguan Sinner mencibir. Dia menjilat lidahnya dan mendekat sedikit demi sedikit. Hahaha, jangan khawatir, Tuan Ling Luling. Aku akan bersikap lembut padamu, kata Sangguan Sinner. Di saat suaranya itu jatuh, Sangguan Sinner penuh dengan energi iblis dan bergegas maju. Dia langsung menghantamkan tangannya ke kepala Ling Luling. Saat ini di tanah Telarang, Qin Chen secara alami tidak mengetahui nasib Ling Luling. Nyatanya meskipun dia mengetahuinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk menyelamatkan Chen Sisi. Sisi, kamu harus bertahan, kata Qin Chen. Tubuhnya terbakar dengan darah, dan darah mengerikan melonjak di tubuhnya. Dia terbang secepat kilat. Dia bolak-balik dalam kehampaan. Dan hanya dalam waktu setengah batang dupa, dia sudah tiba di sarang iblis tempat penguasa iblis abisal berada. Qin Chen bergegas masuk secara langsung. Tiba-tiba gelombang kekuatan magis melonjak. Ini asal-usul klan iblis abisal, kata kucing hitam besar dengan wajah yang serius. Asal-usul iblis abisal? Apa itu? Qin Chen merutkan kening. Itu adalah kekuatan asal dari klan iblis abisal. Tetapi yang membuat saya bingung, bukankah Lord of the Abyss, penguasa iblis abisal, terjebak di Laut Guntur? Kenapa ada kekuatan asalnya di sini? Kata kucing hitam besar. Ada keraguan di saat dia mengatakannya. Pada saat ini Qin Chen sudah merasakan lokasi altar. Qin Chen mengangkat kepalanya. Itu adalah tempat seperti istana bawah tanah, dikelilingi oleh bebatuan hitam pekat. Qin Mo dan Master Sekte Iblis Ilusi berdiri di depan altar dengan wajah yang jelek. Sedangkan Chen Sisi berada di dalam altar dengan wajah yang nampak kesakitan. Di saat Qin Chen datang, dia langsung melakukan pukulan kepada altar. Dan keras lingkaran hitam di luar altar berkedip-kedip, dan kekuatan yang menakutkan menyapu. Kekuatan itu langsung memukul mundur Qin Chen. Apa? Qin Chen terkejut. Mengapa pertahanan altar ini begitu kuat? Di bawah kekuatan penuhnya, puncak alam suci mungkin tidak dapat menahannya. Tetapi altar ini tidak terluka. Apa yang ada di dalam altar ini? Kucing hitam besar, apa sebenarnya altar ini? Kata Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen melepaskan semua orang yang ada di dalam cakram Gyo Qian Kun. Tiba-tiba aula itu penuh dengan orang. Ini Chen Sisi. Senior kucing hitam, ada apa dengan Chen Sisi? Kata Yukian Su dan Jiruyu.
Mereka berdua melihat bahwa Chen Sisi jelas berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kucing hitam besar itu datang ke altar dan melihat situasi di altar dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian dia menoleh untuk melihat kepada Master Sekte Iblis Ilusi, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu beritahu Kaisar apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya." "Ya." Master Sekte Iblis Ilusi melirik Qin Chen dan yang lainnya. Diam-diam dia ketakutan, tetapi tidak berani mengabaikannya. Dia hanya mengkhawatirkan Chen Sisi, dan kemudian dia langsung mengatakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar Chen Sisi melawan Sang Guan Xindar dengan putus asa untuk membalaskan dendamnya, hati Qin Chen tiba-tiba terasa sakit. "Chen Sisi, kamu terlalu bodoh. Kenapa kamu melakukan ini?" Hati Qin Chen penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Apakah ini yang disebut menerima warisan dari Lord of the Abyss? Mo Yuanbei bertanya dengan ragu. Apakah bola hitam ini yang disebut warisan? Ini jelas bukan warisan. Qin Chen melangkah maju, matanya sangat dingin. "Ya, ini memang bukan warisan. Jika Kaisar menebak dengan benar, ini pasti jiwa dari Lord of the Abyss," kata kucing hitam besar. "Pemisahan jiwa?" Semua orang terkejut. "Itu benar. Kucing hitam besar itu mengangguk. Bola hitam ini seharusnya adalah jiwa dari Lord of the Abyss. Lord of the Abyss menyuruh Chen Sisi di sini dengan tujuan membiarkan Chen Sisi menerobos ranah alam suci, dan kemudian membiarkan jiwanya sendiri menempati tubuh Chen Sisi." Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Sehingga bola hitam ini sebenarnya adalah bagian dari jiwa Lord of the Abyss. Tetapi jika itu adalah jiwa dari Lord of the Abyss, seharusnya mudah untuk merebut tubuh Chen Sisi. Tetapi mengapa itu tidak berhasil? "Itu tidak mustahil. Seharusnya cahaya warna-warni di tubuh Chen Sisi yang mencegah Lord of the Abyss merebut jiwa. Cahaya warna-warni ini sangat istimewa, dan Kaisar bahkan tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Tetapi jelas bahwa cahaya warna-warni ini tidak akan dapat bertahan lebih lama. Jadi saya khawatir Chen Sisi akan segera dirasuki," kata kucing hitam besar dengan wajah yang sangat serius. "Aku tahu itu, kucing hitam besar. Lalu apa yang harus kita lakukan?" kata Qin Chen. "Jika Anda ingin menyelamatkan Chen Sisi, pertama-tama Anda harus memecahkan cahaya pelindung dari altar ini. Tapi cahaya pelindung ini sangat kuat. Ada kekuatan khusus dari klan iblis abisal di dalamnya," kata kucing hitam besar. Selanjutnya Qin Chen tanpa ragu mengeluarkan pedang iblis hijau, bergabung dengan kekuatan jiwa substantif, dan menebas ke arah cahaya pelindung itu. Seketika energi pedang menembus langit, tetapi cahaya hitam tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, yang sekali lagi langsung memukul mundur Qin Chen. Tetapi kemudian Qin Chen mengeluarkan pedang karat misterius dan menebas lagi dengan gila. Seketika pedang karat misterius itu meledak menjadi cahaya hitam dan tiba-tiba jatuh kepada cahaya pelindung. Duar! Namun itu tidak berhasil dan Qin Chen langsung dipukul mundur kembali. Saat ini Qin Chen bahkan langsung menyemburkan seteguk darah. Pedang karat misterius itu kuat, tetapi Qin Chen tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari pedang karat misterius itu. Saat ini Mo Yuanbei juga menggunakan api langitnya untuk membakar cahaya pelindung. Tetapi itu sia-sia. Api langit yang bisa melelehkan emas dan besi tidak berpengaruh sama sekali di depan pelindung cahaya hitam itu. Lau Yuan juga menembak, cakar besarnya itu langsung menghantam. Tetapi dia juga dipukul mundur. "Tidak ada gunanya, kami sudah mencobanya sebelumnya. Altar ini tidak bisa dibuka sama sekali," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Cao Chen, biarkan aku datang," kata Jiruyu. Dia berjalan ke atas. Seketika lingkaran ungu tiba-tiba muncul di alisnya. Tiang ungu itu muncul, dan cahaya ungu yang luas langsung menyelimutinya. Kekuatan yang mengerikan menutupi tubuhnya. Saat ini kekuatan tiang ungu juga merupakan harta karun yang diwariskan kepada Jiruyu oleh nenek moyang keluarga Ji. Saat ini Yu Qiansu dan yang lainnya tiba-tiba penuh harapan. Mereka semua tahu bahwa asal-usul tiang ungu ini adalah harta paling berharga yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ji yang merupakan penguasa di surga. Saat ini serangan Jiruyu telah jatuh. Tiba-tiba altar berguncang, seolah-olah telah mengalami pukulan besar.
Namun itu juga masih tidak berhasil dan seketika Jiruyu terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Darahnya menyembur dengan liar, dia terbang keluar dengan berat. Napasnya nampak terengah-engah, dia jelas dipukul dengan keras. Jiruyu. Qingchen segera memeluk Jiruyu dengan tergesa-gesa. "Shao Chen, maaf aku gagal," kata Jiruyu. "Jiruyu, ini bukan salahmu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Chen Sisi," kata Qingchen. Dia menggertakkan giginya, kemudian menyusupkan jejak kekuatan jiwa ke dalam pedang karat misterius. Tiba-tiba napas dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Qingchen tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin. Qingchen gemetar hebat, pedang karat misterius di tangannya meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Potong! Qingchen kemudian menebas dengan panik. Qingchen terus mengayunkan pedangnya. Setiap tebasan pedang menghabiskan kekuatan penuhnya. 1 pedang, 2 pedang, 5 pedang, 10 pedang. Qingchen terus menebas dengan panik, dan kekuatan serangan balik yang ditransmisikan dari setiap cahaya pedang membuat Qingchen memuntahkan darah. Dia berlumuran darah, tetapi dia masih bergegas maju dengan panik. Dan kekuatan dingin terus-menerus ditransmisikan dari pedang karat misterius. Itu terus merusak tubuh Qingchen, tetapi Qingchen tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menyelamatkan Chen Sisi. Saat ini Qingchen tiba-tiba teringat dengan pertemuan pertamanya dengan Chen Sisi. Saat itu di kota pedang iblis, semua orang bergegas ke menara pedang iblis bersama. Pada saat itu Chen Sisi adalah orang suci dari gerbang kabut tersembunyi. Dia adalah orang yang menarik banyak perhatian. Tetapi Qingchen saat itu tidak memiliki perasaan apapun terhadap Chen Sisi. Dan kemudian setelah warisan pedang iblis selesai, Chen Sisi mengambil inisiatif untuk menemui Qingchen lalu berkata, "Namamu Qingchen, aku akan mengingatnya," kata Chen Sisi. Dia mengatakan ini kepada Qingchen waktu itu. Chen Sisi mengatakan ini seraya tersenyum manis. Dan kemudian Chen Sisi pergi. Chen Sisi hanya menyisakan aroma samar yang nampak dihirup oleh Qingchen. Kemudian Qingchen dan Chen Sisi bertemu lagi di alam Yu kuno. Baik Qingchen atau Chen Sisi saling memandang dengan tidak percaya. Tidak percaya bahwa mereka akan bertemu lagi di sini. Saat itu Qingchen dan Chen Sisi masih sebatas teman biasa. Kemudian saat itu Chen Sisi lebih memilih dengan Qingchen daripada dengan Kaisar Peng Lei. Kemudian waktu itu di saat Chen Sisi dalam bahaya karena Kaisar Peng Lei, Qingchen bergegas maju dan tanpa ragu menyelamatkan Chen Sisi. Setelah itu dia, Jiruyu, Chen Sisi, dan Yu Qiansu keempatnya mengalami hidup dan mati bersama hingga mereka terjebak di alam Yu kuno. Adegan-adegan ini terlintas di pikiran Qingchen dan Qingchen nampak menangis. Bagi Qingchen, Chen Sisi sudah terlalu banyak memberi. Bahkan Chen Sisi rela menyerahkan nyawanya. Tetapi bagaimana dengan Qingchen? Apa yang telah Qingchen berikan kepada Chen Sisi? Saat ini Qingchen terus bergegas ke altar dengan panik. Dia menebas berkali-kali. Dia berlumuran darah dan rasa menggigil yang tak berujung melonjak di atasnya. Tetapi dia tidak bermaksud untuk berhenti. Dia harus menyelamatkan Chen Sisi. Shao Chen, Yu Qiansu, dan Jiruyu menatap Qingchen dengan pahit. Mereka tidak ingin melihat gerakan menyakitkan Qingchen. Mereka bahkan ingin menghentikan Qingchen. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka berdua tahu bahwa mereka tidak boleh egois. Demi Qingchen, Chen Sisi rela memasuki iblis dan rela mati. Mereka tidak bisa hanya melihat Chen Sisi dibawa pergi di depan mereka dan menjadi reinkarnasi dari Lord of the Abyss. Kemudian Yu Qiansu dan Jiruyu juga bergerak. Mereka juga menyerang dengan panik. Sementara Mo Yuanbe dan Lao Yuan juga bergerak. Qin-Mo juga secara alami bergerak. Sejumlah serangan-serangan panik langsung menghantam ke altar. Boom! Semua orang terus muntah darah, tetapi tidak ada yang mundur. Adegan ini terlalu tragis. Saat ini ekspresi Master Sekte Iblis Ilusi nampak kusam. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah ini cinta? Dia menatap Qingchen. Pada saat ini hatinya terguncang tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Chen Sisi akan mati-matian membalaskan dendam Qingchen setelah dia mengetahui berita tentang kematian Qingchen.
Ternyata mereka semua rela mati untuk satu sama lain. Dia tidak bisa memahami perasaan seperti ini. Tidak, Master Sekte Iblis Ilusi dulu tidak bisa mengerti, tetapi sekarang dia bisa mengerti. Karena dia juga bahkan rela mati untuk Kaisar Qingchen. Oleh karena itu saat ini Master Sekte Iblis Ilusi juga bergegas maju dan dia langsung menyerang dengan gila. Kekuatan serangan balik yang kuat membuat semua orang muntah darah lagi dan lagi. Tetapi semua orang tetap bergegas maju. Saat ini di altar Chen Sisi akhirnya terbangun oleh gerakan banyak orang. Dan kemudian dia membuka matanya. Tatapannya langsung jatuh kepada Qingchen. Dan matanya tiba-tiba membulat. Shao Chen, Shao Chen. Cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di matanya. Dan 2 garis air mata langsung jatuh. Apakah dia sedang bermimpi? Mengapa saya melihat Shao Chen? Dia membuka matanya dan keras, tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tidak bisa membuka matanya. Namun saat ini Chen Sisi merasakan kekuatan warna-warni meledak dari tubuhnya. Dan akhirnya dia dapat membuka matanya. Ini benar-benar Shao Chen. Dia benar-benar ada di sini. Apakah dia datang untuk menyelamatkanku? Atau aku sekarang ada di surga? Tidak. Kata Chen Sisi, rasa sakit yang hebat di lingkungan sekitarnya membuat Chen Sisi mengerti bahwa dia masih berada di tanah terlarang. Dan juga Shao Chen belum mati. Orang yang dia sayangi belum mati. Sisi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Teriak Qingchen. Darah dan air mata tetap ada. Dan kekuatan di tubuhnya melonjak dengan liar. Shao Chen. Chen Sisi melihat Qingchen yang berlumuran darah dan hatinya penuh rasa sakit. Berhenti, Shao Chen, tolong berhenti. Kata Chen Sisi, dia berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia lebih suka melihat Qingchen aman dan baik-baik saja daripada melihat Qingchen menyakiti dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, tiba-tiba mata Chen Sisi berubah menjadi warna-warni. Sinar cahaya warna-warni yang menakutkan meledak dalam sekejap. Dan dalam cahaya warna-warni ini, sesosok wanita dewa muncul samar-samar. Itu seperti dewa tertinggi. Dan seketika itu juga penghalang cahaya dari jiwa yang dalam di sekitar altar tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang halus. Dan pada saat yang sama saat ini pedang kecil misterius milik Qingchen yang terintegrasi ke dalam hatinya tampaknya telah distimulasi. Napas yang mengerikan melonjak dari tubuh Qingchen dan tiba-tiba mengalir langsung ke dalam pedang karat misterius. Tiba-tiba kekuatan dingin yang tak ada habisnya tersapu. Qingchen hanya merasa penuh kekuatan dan pedang itu jatuh dengan gila-gilaan. Duar! Seketika penghalang itu akhirnya membuka lubang dan satu lubang itu berkembang pesat, kemudian meledak. Cahaya hitam di seluruh altar nampak meledak. Dan aura mengerikan dari monster di dalamnya menyapu keluar. Tinggalkan Chen Sisi untukku. Qingchen meraung, matanya merah dan dia bergegas menuju bola hitam itu. Bola hitam itu saat ini dipaksa keluar oleh cahaya warna-warni yang ada pada Chen Sisi. Bola cahaya hitam itu memancarkan napas dingin yang tak ada habisnya. Dan kemudian kesadaran dari bola cahaya itu keluar. Sial, kalian semua pantas mati. Berani-beraninya menghancurkan rencana Lord of the Abyss. Jika demikian, aku akan melahapmu terlebih dahulu. Segera setelah suara itu terdengar, bola cahaya hitam itu langsung mundur dari tubuh Chen Sisi, berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju semua orang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.